Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Yuliansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Data dan Intelijen Artificial. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan tugas besar Artificial Intelligence dengan topik yang kami pilih adalah sistem tenaga atau load forecasting, di mana studi kasusnya yang kami pilih adalah memprediksi beban listrik berdasarkan waktu menggunakan fitur jam, hari, atau bulan. Dengan anggota kelompok kami adalah Sadewa Gagah Terapsila, Ikadek Arda Partawiguna, dan Dias Ramdhani. Mengapa peramalan beban itu penting? Yang pertama ada infrastruktur strategis. Infrastruktur strategis merupakan listrik. Sistem tenaga listrik bukan sekedar fasilitas fisik, melainkan tulang punggung penggerak roda ekonomi, aktivitas sosial, dan industri. Gangguan pada sistem ini dapat melumpuhkan produktivitas suatu wilayah. Kemudian, keseimbangan daya. Listrik itu sangat sulit untuk disimpan dalam skala besar secara ekonomis. Oleh karena itu, jumlah daya yang dibangkitkan harus selalu sama dengan daya yang dikonsumsi secara real time. Peramalan itu membantu operator untuk menentukan seberapa banyak daya yang harus diproduksi agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan yang akan mengakibatkan pemborosan. Kemudian efisiensi dan kendala. Dengan ramalan yang kuat, unit pembangkit dapat dioperasikan pada titik paling efisien. Hal ini meminimalkan biaya operasional dan menjaga mutu teknis komponen sistem. Kemudian ada pengambilan keputusan. Hasil ramalan menjadi dasar bagi unit komitmen, di mana penjadwalan pembangkit itu operator akan tahu mana yang harus menyala atau mati, serta pengaturan cadangan daya untuk mengantisipasi lonjakan mendadak. Kemudian ada tantangan peramalan beban listrik. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah karakteristik dinamis. Beban listrik tidak bersifat konstan, polanya selalu berubah berdasarkan waktu, jam, hari kerja, hingga akhir pekan. Bahkan ketika aktivitas manusia pada saat perayaan hari besar dan pola musiman, ketika suhu udara yang mempengaruhi penggunaan AC. Hal ini menciptakan variabilitas yang sangat tinggi. Yang kedua ada hubungan nonlinear. Hubungan antara fokus luar seperti cuaca dengan konsumsi listrik tidak selalu garis lurus atau linear. Sebagai contoh, kenaikan suhu 1 derajat pada cuaca panas mungkin meningkatkan beban listrik yang jauh lebih besar dibandingkan kenaikan 1 derajat pada saat cuaca sejuk. Kemudian ada pemanfaatan machine learning. Inilah solusinya. Berbeda dengan metode statistik konvensional seperti regresi linear yang sering gagal menangkap kerumitan data, machine learning mampu mempelajari pola tersembunyi dan hubungan nonlinear yang kompleks dari data deret waktu. Kemudian ada metodologi penelitian. Di sini, alur metodologi yang kami gunakan pertama adalah data set dan sumber, di mana ini adalah tahap pengumpulan data, beban historis, dan variabel terkait. Kemudian ada pemodelan machine learning. Di sini kami menggunakan pemodelan machine learning untuk um, memberitahu pembangkit mana ataupun memberikan sebuah keputusan, membantu kami membuat keputusan yang menjadi dasar supaya penjadwalan pembangkit itu menjadi tahu mana yang harus menyala dan mati. Kemudian ada EDA atau Exploratory Data Analysis. Di sini adalah proses analisis visual untuk melihat tren, musiman, dan korelasi antar variabel sebelum pemodelan. Kemudian ada fitur dan model. Pemilihan fitur itu yang paling berpengaruh dan pemilihan algoritma machine learning yang akan digunakan. Kemudian ada langkah pra-pemrosesan, di mana yang pertama adalah konversi format datetime. Ini adalah mengubah data waktu dari teks biasa menjadi format yang lebih dikenal sistem komputer, sehingga komputer dapat paham urutan kronologisnya. Kemudian ada penanganan nilai hilang atau missing values. Jika ada data yang kosong, misal karena sensor mati, data tersebut harus diisi atau dihapus agar tidak merusak perhitungan model. Lalu ada penyesuaian interval waktu, ini memastikan data konsisten, misalnya tiap 1 jam sekali. Jika ada data yang melompat, harus disinkronkan ulang. Kemudian ada reduksi noise, yaitu menghilangkan data atau sampah atau pencilan yang ekstrim agar kualitas data meningkat dan model tidak bingung saat belajar. Pemodelan machine learning digunakan untuk menangkap
pola konsumsi energi yang bersifat kompleks dan tidak linear. Pada sistem tenaga listrik, beban dipengaruhi oleh berbagai faktor waktu dan aktivitas manusia, sehingga pendekatan statistik konvensional sering kurang mampu untuk mempresentasikan variasi beban secara akurat. Oleh karena itu, kita mengambil dua metode model machine learning yang dipilih, yaitu regression sebagai model linear regulasi dan random forest regression sebagai model ensemble nonlinear. Pemilihan kedua model ini bertujuan untuk membandingkan performa. Regression merupakan metode regresasi linear yang menerapkan regulasi L2 untuk mengurangi pengaruh multikolonialitas dan resiko overfitting dengan adanya penalti terhadap besar koefisien regresi. Model menjadi lebih stabil dan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap data baru. Dalam model beban listrik, regression digunakan untuk model baseline karena kesederhanaannya serta kemampuan dalam menangkap hubungan linear antara fitur waktu dan beban listrik. Meskipun bersifat linear, model ini tetap relevan sebagai pembanding awal sebelum menggunakan model yang lebih kompleks. Random forest regression merupakan metode ensemble learning yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk mengambil prediksi yang lebih akurat dan rebus. Setiap pohon dibangun menggunakan subset data dan fitur yang berbeda, sehingga model mampu menangkap hubungan nonlinear serta interaksi kompleks antar fitur. Pada data beban listrik yang memiliki fluktuasi tajam dan pola musiman, random forest lebih adaptif terhadap variasi data dibandingkan model linear. Hal ini menjadikan random forest sebagai model utama dalam peramalan beban listrik per jam. Dataset beban listrik 30 hari terakhir. Pada grafik, beban listrik terdapat menunjukkan adanya perbedaan signifikan, ada beban puncak dan beban rendah dalam satu hari. Pada fluktuasi yang berulang setiap 24 jam mencerminkan karakteristik konsumsi energi yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Beban puncak cenderung terjadi pada jam-jam tertentu secara periodik, sedangkan beban rendah muncul pada periode malam atau waktu aktivitas yang rendah. Tidak terlihat adanya tren naik atau turun yang tajam dalam periode pengamatan ini yang mengidentifikasikan kestabilan pola konsumsi energi dalam jangka pendek. Dataset profil beban listrik. Pada grafik beban listrik secara keseluruhan menunjukkan pola musiman yang kuat dan berulang sepanjang periode pengamatan. Fluktuasi beban puncak dan lembah terjadi secara konsisten, yang menandakan adanya keterkaitan erat antara beban listrik dan faktor waktu. Dalam jangka panjang, perubahan tren beban cenderung dipengaruhi oleh beban musiman dibandingkan oleh perubahan struktural yang signifikan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa data beban listrik bersifat time dependent dan memerlukan pendekatan pemodelan yang mempertimbangkan aspek temporal. Dataset prediksi vs aktual 30 hari terakhir menunjukkan bahwa model mampu mengikuti pola fluktuasi beban harian dan dengan cukup baik. Kurva prediksi terlihat menyesuaikan dengan naik dan turunnya beban aktual, yang menandakan bahwa beban informasi, histori, dan fitur waktu berhasil dimanfaatkan oleh model. Data yang digunakan mempresentasikan kondisi nyata, konsumsi energi listrik dengan pola harian, mingguan, dan musiman, sehingga hasil prediksi dapat digunakan sebagai gambaran performa model dan kondisi operasional yang sebenarnya. Dataset prediksi vs aktual beban. Grafik perbandingan di prediksi dan beban aktual menunjukkan bahwa hasil prediksi secara umum memiliki selisih yang relatif kecil terhadap nilai aktual pada sebagian besar periode waktu. Model mampu mengikuti tren dan pola harian beban listrik secara konsisten, namun deviasi mulai terlihat ketika beban mencapai nilai puncak maksimum dan minimum.
yang menunjukkan keterbatasan model dalam memprediksi nilai ekstrim. Kondisi ini umum terjadi pada peramalan beban listrik dan menjadi indikator bahwa model masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur tambahan atau metode yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, hasil pemodelan menunjukkan bahwa pendekatan machine learning efektif dalam peramalan beban listrik berbasis data time series. Model random forest memberikan performa terbaik pada peramalan beban listrik per jam, sementara rate regression berperan sebagai model pembanding yang sederhana dan stabil. Hasil ini menunjukkan atau menegaskan pentingnya pemilihan metode yang sesuai dengan karakteristik data dan resolusi waktu dalam sistem tenaga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadewa Gagas Rapsila dengan NIM 123130035. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan hasil evaluasi model untuk peramalan beban listrik per jam. Evaluasi dilakukan menggunakan dua metrik utama, yaitu mean absolute error atau MAE dan root mean square error atau RMSI. MAE digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. Sedangkan RMSI memberikan penalti yang lebih besar pada kesalahan prediksi yang besar, sehingga sensitif terhadap error ekstrim. Pada penelitian ini, data dibagi menjadi data latih dan data uji berdasarkan urutan waktu untuk menjaga karakteristik time dan menghindari kebocoran data. Berdasarkan hasil, model rate regression menghasilkan nilai MAE sekitar 1354 MW dan RMSI sekitar 1629 MW. Sementara itu, model random forest menunjukkan performa yang lebih baik dengan nilai MAE sekitar 390 MW dan RMSI sekitar 519 MW. Hasil ini menunjukkan bahwa random forest memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan ridge regression, terutama karena kemampuannya dalam menangkap pola non-linear. Pada slide ini ditampilkan hasil resampling data dari beban listrik per jam menjadi beban listrik harian. Proses resampling dilakukan dengan mengubah data per jam menjadi data harian dalam bentuk nilai rata-rata. Tujuan dari resampling adalah untuk mengurangi fluktuasi jangka pendek dan menampilkan pola konsumsi energi yang lebih halus serta mudah diamati. Untuk permasalahan beban harian, digunakan model regresi linear dengan fitur waktu seperti hari, bulan, dan hari dalam minggu. Hasil prediksi menunjukkan bahwa model cenderung memiliki nilai rata-rata beban dan kurang mampu menangkap variasi ekstrim yang biasanya muncul pada data-data per jam. Dari hasil evaluasi diperoleh nilai MIE sekitar 4133 MW dan RMSI sekitar 4897 MW. Nilai error yang relatif besar ini menunjukkan bahwa meskipun disampling membuat pola lebih halus, informasi detail pada. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model random forest merupakan metode yang paling unggul untuk peramalan beban listrik per jam. Model ini mampu menangkap hubungan linear, non-linear, dan pola kompleks yang terdapat pada data beban listrik. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemilihan resolusi data sangat berpengaruh terhadap performa model peramalan. Data dengan resolusi per jam memberikan informasi yang lebih detail untuk kebutuhan operasional, sedangkan data harian lebih sesuai untuk analisis tren jangka panjang. Sebagai rekomendasi, akurasi peramalan dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur eksternal seperti data cuaca, hari libur, dan aktivitas musiman. Selain itu, dapat digunakan model non-linear lanjutan seperti LSTM atau transformer untuk menangani ketergantungan jangka panjang pada data time series. Dengan pengembangan tersebut, sistem peramalan beban listrik diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan andal untuk mendukung perencanaan dan pengoperasian sistem tenaga listrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.